Ohayo! Di video kali ini kita akan membahas anime Fire Force atau Eneno Sobarai. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas lebih dalam lagi karakter dari Arthur Boyle. Bagi kalian yang belum menonton season 1, hati-hati karena akan banyak spoiler di sini. Arthur Boyle adalah prajurit kelas 2 pengguna kekuatan api generasi ketiga yang bertugas di pasukan pemadam khusus 8. Arthur adalah seorang pemuda dengan tinggi badan 174 cm dan berat 64 kg. Rambut pirang yang lebat dan mata biru dengan pupil putih. Arthur cenderung mengikat rambutnya ke atas menjadi ekor kuda untuk memperjelas penglihatannya ketika sedang bertarung. Arthur Boyle adalah seorang raja kesatria, atau lebih tepatnya mengaku sebagai seorang kesatria. Namun, orang lain memanggilnya Bapak, karena dia adalah seorang yang bodoh. Arthur menggunakan perlengkapan bunker dan sarung yang dibuat khusus untuk menyimpan pedangnya yang tanpa pisau. Arthur juga memilih memakai jumper hijau dengan hoodie daripada menggunakan helm yang tidak sesuai dengan citranya sebagai seorang kesatria. Arthur's personality. Arthur memiliki kepercayaan diri yang begitu menonjol sebagai generasi ketiga. Sehingga dia selalu tampak sombong, terutama karena kebiasaannya menolak menggunakan sebutan kehormatan terlepas dari siapa lawan bicaranya. Arthur memiliki sikap seolah-olah berada di abad pertengahan, di mana gadis-gadis yang ia temui menjadi seorang putri, dan katedral pemadam khusus 8 sebagai kastilnya. Arthur menganggap burung gereja adalah griffon, dan cicak adalah naga. Hal ini sangat berpengaruh dengan kemampuan bertarungnya. Semakin delusionalnya dia menjadi seorang kesatria, Arthur menjadi semakin kuat. Sementara itu, jika ditarik kembali kenyataan dan mengetahui itu semua hanyalah ilusi semata, kenyataan ini dapat mengurangi kekuatannya secara signifikan. Dia sering bertengkar dengan Shinra Kusakabe untuk menentukan siapa yang lebih unggul, kesatria atau pahlawan. Karena attitude dan sikap kasualnya, Arthur cenderung membuat kesan buruk pada orang-orang. Terbukti, ia tidak mudah tertawa oleh hal yang lucu. Selain sikapnya yang eksentrik dan obsesinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan abad pertengahan, dan karena kurangnya kecerdasannya, dia berulang kali disebut bodoh dan kurang masuk akal. Hal ini terbukti saat ia mengerjakan banyak dokumen dan otaknya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan berat, dan dia langsung merasa kelelahan. Arthur's abilities. Menjadi generasi ketiga, Arthur telah diidentifikasi sebagai individu yang memiliki will of fire yang kuat. Terbukti, apinya tidak mudah dipadamkan oleh generasi kedua yang berpengalaman.
Dengan menaikkan suhu api yang ia ciptakan, ia dapat membuat dan mengontrol plasma. Karena sangat jarang orang yang bisa memanaskan api menjadi bentuk plasma. Arthur sangat bangga pada Excalibur. Perasaan sebagai seorang kesatrianya sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kekuatan Excalibur. Perlengkapan yang dia pakai juga berpengaruh terhadap kekuatannya. Semakin dia merasa menyerupai kesatria, dia pun akan semakin kuat. Arthur selalu menggunakan Excalibur dengan tangan kanannya. Namun, ketika dia sedang bertarung dengan manusia api, dia tidak sengaja menggunakan tangan kirinya dan membuatnya terlihat sangat bodoh dan lemah. Seketika itu, dia tersadar lalu memindahkan Excalibur ke tangan kanannya. Dengan menggunakan Excalibur, dia dapat membelokkan dan menangkis serangan lawan. Excalibur bukan hanya sebuah pedang plasma untuk bertarung, namun juga sebagai senjata untuk bertahan. Arthur dapat menggunakan kemampuannya untuk mengelas dan memotong logam dengan menggunakan mini Excalibur yang terbuat dari plastik yang cuma bisa sekali pakai. Arthur's Background. Cerita tentang latar belakang Arthur belum ditampilkan pada season 1. Mungkin akan keluar di season 2. Jadi sedikit spoiler ya. Keluarganya membuka restoran kecil untuk mencari nafkah. Namun tiba-tiba ada seorang pelanggan yang keracunan makanan dan kemudian sebuah api menghancurkan seluruh restoran. Restoran keluarganya kemudian muncul di berita dan mereka tidak bisa bekerja lagi. Ibunya kemudian menyuruh Arthur untuk memanggil ayahnya dan memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Ketika itu, Arthur mendapatkan ayahnya yang sedang tidur dengan topi menutupi wajahnya. Ia membangunkan ayahnya, kemudian ayahnya menutupi wajah Arthur dengan topinya dan menyuruhnya melihat ke dalam topi. Imajinasi Arthur mengambil alih dan dia melihat berbagai hal seperti kastil, kesatria, dan ayah ibunya selama pesta dansa. Keesokan harinya, Arthur menemukan sepucuk surat dari orang tuanya yang memberitahu bahwa mereka telah melakukan petualangan untuk menyelamatkan dunia. Mungkin inilah awal mula bagaimana Arthur menjadi seorang kesatria. Arthur's Trivia. Raja Arthur dan Excalibur terinspirasi dari seorang pemimpin abad pertengahan Inggris dan pedangnya yang legendaris. Arthur juga memiliki penampilan fisik yang mirip dengan Saul Evans dari seri Soul Eater. Dalam manga, Arthur pertama kali terlihat di halaman sampul chapter 0, meskipun baru memulai tampil di chapter 2. Di dalam manga, Fire Force Volume 2 berjudul Hero or Devil, terdapat profil karakter dari Arthur yaitu makanan favorit Arthur adalah masakan kerajaan, meskipun ia belum pernah mencobanya. Dan juga ia menyukai ramen dari Ippodo Ramen. Sedangkan makanan yang paling tidak disukai adalah daging kuda. Musik favorit Arthur adalah musik kerajaan, meskipun ia tidak pernah mendengarkannya. Hewan favorit Arthur adalah kuda. Warna favorit Arthur adalah putih dan biru. Arthur lebih suka orang dengan sepatu kaca dan mahkota. Orang yang paling dihormati Arthur adalah Raja Arthur. Hobi Arthur adalah membuat model istana. Rutinitas hariannya melibatkan latihan pedang dan mimpinya menjadi Raja Kesatria. Ukuran kaki Arthur adalah 26 cm. Mata pelajaran sekolah favorit Arthur adalah
pendidikan jasmani, sedangkan yang paling tidak disukai adalah mata pelajaran yang berada di dalam ruang kelas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian punya fakta lain yang belum ada di video atau pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Arigato gozaimasu.